hati kami mengucap syukur. Kami duduk di tempat ini, kami beribadah. Kami tahu semua karena kemurahan kasih Tuhan. Kau yang diberikan berkat yang luar biasa, berikan tepuk tangan yang dahsyat. Bersyukurlah senantiasa di hadapan Tuhan. Dengan hati yang bersyukur Tuhan. Terima kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang kita hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Dahsyat Tuhan kami. Pengampunannya jemaat Tuhan sama-sama nyatakan syukur-Mu. Katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu. Terima kasih. Tak Kau pandang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ku berterima kasih. Amin. Apapun keadaannya Bapak Ibu katakan. Pengampunan yang terjadi, pulihkanku. Dengan rasa syukur sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Engkau menerima kami Tuhan. Jauh ke dalam, ku bilang Engkau Tuhan melemparkan dosa. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Dengan syukur kami berkata, katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kau membebat setiap hati kami Tuhan. Kau memulihkan setiap kami Tuhan. Kuasa kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu berkata di hadapan Tuhan. Betapa besar kasih
Sebelum memulai ibadah kita, saya mau mengundang untuk Bapak Ibu ya saudara yang di luar untuk bisa masuk ke dalam gedung gereja. Sebelum ibadah dimulai, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta dengan hormat untuk Bapak Ibu saudara yang masih di luar bisa masuk karena pintu akan kami tutup dulu. Baik, saya mau undang Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami bangsa Indonesia. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, walaupun mungkin kemerdekaan itu kami rebut secara fisik. Tapi kami boleh bersyukur dan kami menikmatinya selama 79 tahun. Tuhan berkaryalah terus atas bangsa kami. Tuhan bekerjalah terus atas bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan bangsa kami boleh memiliki Nusantara yang baru dan Indonesia yang maju. Kami boleh bersyukur kepadamu dan kami ingin nyatakan melalui ucapan syukur dan ibadah kami pagi ini. Biarlah Tuhan kami tinggikan, biarlah Tuhan kami muliakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami saat ini. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara silahkan duduk. Kita akan masuk pada ibadah kita. Kita bersyukur untuk lawatan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan terhadap setiap kita hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk urapan-Mu pada setiap kami, untuk kemenangan yang kami mau rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku menyembah dalam kudus
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Dengan iman katakan, ku menyembah dalam kudus hadir. Hampiri setiap hati kami Bapa. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, oh Yesusku, hanya Kaulah. Saya boleh mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, sama-sama kita nyatakan dengan iman, kami percaya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lebih sungguh katakan kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sambil mengangkat tangan kita boleh sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kita sama-sama katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi. Dengan iman katakan kelepasan. Kelepasan terjadi di sini. Sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada
Dengan yakin katakan sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau, sebab Kau tiada seperti Yesus, Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, terbaru ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, terbaru ajaib, tiada seperti tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada Engkau. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kau besar Tuhan, selamanya lagi. Allah yang besar, Kau Allah yang besar, Yesus. Terima kasih Yesus. Kemenangan kami ada dalam-Mu Bapa. Kau yang berikan setiap kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Roh Kudus. Kau yang berikan setiap hati kami kemenangan Bapa, kemenangan dari segala kegelapan Tuhan. Kau yang membangkitkan hati kami Tuhan, jiwa kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang percaya, kita boleh sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, kita mau memperingati hari 17, hari kemerdekaan Indonesia. Kita boleh salam kanan kirinya, kita katakan selamat hari Minggu, selamat hari kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang membangkitkan setiap hati kita. Kita sama-sama angkat pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah. Sama-sama kita katakan, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari umat pemenang, kita mau sama-sama angkat tangan, kita katakan Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja, Dialah Raja, Dialah
sama-sama kita nyatakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semua umat pemenang sama-sama katakan. Haleluya. Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah. Haleluya, Yesus Kristus. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sekali lagi dengan sukacita katakan. Kan bangkit, nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi katakan, dialah Raja, Raja. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan mengatakan, Roh punya kekuatan untuk memenangkan setiap kita. Amin. 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 Kita mau tinggikan nama Tuhan. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang ku lihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang Bersama besar. Rohmu, Bersama Rohmu, ku pasti menang. ku pasti menang. Sama-sama mengangkat tangan, kita katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Takkan Tuhan biarkan pencobaan. Takkan Amin. biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Tuhan yang berikanku, Kau yang berikanku kekuatan, semakin seluruh mendengar gambaranku. bersama Rohmu, Bersama Rohmu, ku pasti menang. ku pasti menang. Sama-sama katakan, tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja Dengan iman kita sama-sama katakan, bersama Rohmu Tuhan, bersama Rohmu, ku pasti menang. ku pasti Sekali lagi katakan, bersama Rohmu. Haleluya. Dengan iman katakan, ku pasti menang. haleluya. Tinggi, haleluya,
silakan duduk. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya, kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Dan kita tidak perlu takut untuk menjalani setiap hari kita karena kita tahu Tuhan akan berserta kita selalu. Kita mau sama-sama mengangkat pujian ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Sebab Engkau Allahku. Kau yang meneguhkan kami Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama nyatakan Yesus pedang. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus, Yesus memegangku
Terima kasih untuk kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami. Terlebih lagi bagi kami umat-Mu, Engkau telah memerdekakan kami dari segala dosa. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh menerima kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan bagi-Mu. Biarlah semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Dan saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami akan buka hati dan pikiran kami untuk menerima pengajaran akan firman-Mu. Tuhan, sucikan seluruh keberadaan hidup kami. Sucikan dan pakai hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu siang ini. Terima kasih Bapa, Tuhan yang pimpin pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Biar kami duduk dengan tenang seperti Maria duduk di bawah kaki-Mu. Kami mau menerima berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bangsa kita telah dimerdekakan 79 tahun kemerdekaan yang boleh kita rasakan sebagai bangsa Indonesia. Tentunya kemerdekaan Indonesia bukan didapat dengan cuma-cuma, dengan sederhana atau dengan hal-hal yang simple. Perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan, kita sudah pernah membacanya dari kitab sejarah. Bagaimana bangsa Indonesia, tentara Indonesia berjuang demi kemerdekaan. Dan kita percaya kemerdekaan Indonesia semua adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Terlebih lagi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah memerdekakan kita dari segala dosa kita. Bapak Ibu percaya kalau kita sudah dimerdekakan dari kuasa maut, dari dosa yang membawa kepada kematian karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Sebab itu mari kita hidup sebagai orang yang merdeka. Bapak Ibu sudah merdeka belum? Bukan bajunya merah putih saja, tapi apakah hati kita, hidup kita sudah benar-benar dimerdekakan? Ya, siapa yang sudah merdeka di sini? Semua sudah merdeka, bangsa Indonesia merdeka. Jemaat Baros sudah merdeka. Merdeka dari hal apa? Waduh, saya masih banyak tunggakan, saya masih punya banyak masalah. Sepertinya hidup kita belum dimerdekakan. Apapun permasalahan hidup kita, kita percaya Tuhan akan menolong kita, memerdekakan kita. Sebab itu siang hari ini firman Tuhan diberi judul, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Bapak Ibu mau dimerdekakan? Merdeka dari sakit, merdeka dari masalah, merdeka dari segala macam persoalan ekonomi, kesulitan hidup. Tentunya kita semua ingin dimerdekakan. Ya, mari kita akan simak pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Hidup sebagai orang yang merdeka. Kita akan baca dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Apa yang dikatakan firman Tuhan untuk kita sebagai orang yang merdeka? Ya, saya bacakan dalam terjemahan baru yang kedua. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu mungkin pernah membaca atau mendengar berita di media sosial atau di koran dan sebagainya, ketika seorang narapidana dibebaskan atau mendapatkan kemerdekaan, kelepasan dari lapas lembaga permasyarakatan, dan tidak dalam waktu cukup lama, mereka kembali masuk ke lapas. Mereka sudah dibebaskan karena masa hukumannya sudah selesai. Tapi mereka melakukan kejahatan lagi, sehingga mereka masuk lagi ke lembaga permasyarakatan. Ada yang dalam waktu 1-2 tahun, ada yang waktu dari hitungan bulan, ada yang waktu hitungan minggu, ada yang dalam waktu hitungan hari, tapi ada juga yang dalam hitungan jam. Begitu dia keluar lapas, meninggalkan pintu, dia bebas, dia merdeka, tapi menyalahgunakan kemerdekaan yang dia dapat. Sehingga dia kembali masuk ke lapas tanpa kemerdekaan. Ya, tentunya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tidak ingin kita hidup kembali kepada dosa, hidup kembali kepada hukuman maut. Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dengan darahnya dan cukup satu kali pengorbanan Yesus di kayu salib.
kita sudah dimerdekakan. Dan kita tentunya tidak mau hidup sebagai orang yang berdosa kembali. Sebab itu Tuhan, Rasul Petrus menasihati kita siang hari ini, hiduplah sebagai orang merdeka. Tidak menyalahgunakan kemerdekaan, tidak melakukan kejahatan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bagaimana kita harus hidup sebagai hamba Allah? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Ya, seorang hamba harus mentaati apa yang tuannya perintahkan, apa yang tuannya lakukan atau suruh untuk kita kerjakan. Ya. Sebagai hamba Allah, kita punya Tuhan adalah Tuhan kita. Dan apa yang Tuhan kita lakukan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita sebagai hamba-hamba Allah. Ya, yang pertama, hidup sebagai hamba Allah adalah melayani, bukan dilayani. Ya, slide selanjutnya. Kita baca di dalam Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat ke-42 sampai 45. Markus pasal 10 ayat 42, lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberikan firman-Nya kepada murid-muridnya, karena ada beberapa murid yang ingin dia yang lebih utama dibandingkan rekan-rekan yang lain. Ya. Seringkali tanpa kita sadari, ketika kedudukan kita semakin tinggi, jabatan kita semakin tinggi, ego kita juga akan semakin meninggi. Kita ingin diperlakukan lebih khusus, kita ingin diperlakukan berbeda dengan orang yang lain. Ya. Pada waktu itu murid-murid yang lain marah karena ada dua muridnya, Yohanes dan Yakobus, ingin mendapatkan keistimewaan dari Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan, memang kadang-kadang pejabat pemerintah katanya menindak rakyatnya dengan sewenang-wenang. Ya, mungkin kita juga mengalami hal-hal yang menekan dalam perkembangan kehidupan kita. Sekalipun Indonesia sudah merdeka, tetapi seringkali kita juga masih merasakan penindasan-penindasan, baik dari kepala pemerintahan atau siapapun juga yang berkuasa di negara ini. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu seperti demikian, karena kamu adalah hamba-hamba Allah. Ya, kalau kamu mau menjadi yang utama, kamu harus menjadi pelayan. Kalau kamu mau menjadi yang istimewa, kamu harus melayani. Ya, Tuhan mencontohkan, Dia juga datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam dunia ini? Dia melayani banyak orang. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Ketika dia melihat orang yang sakit, dia ingin selalu mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan. Bahkan orang sakit yang dihindarkan oleh masyarakat pada waktu itu. Orang yang berpenyakit kusta tidak boleh bergaul dengan masyarakat waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus datang mau menyembuhkan dia. Dia mau bergaul dengan para pemungut cukai yang mungkin yang dianggap orang adalah sampah masyarakat. Pemungut cukai orang-orang yang mungkin tidak disenangi karena memungut pajak-pajak dari masyarakat. Tapi Tuhan Yesus mau datang, mau menyelamatkan para pemungut cukai. Tuhan Yesus juga datang untuk menyelamatkan orang yang dikuasai oleh kuasa setan. Ya, banyak orang-orang pada waktu itu ketika tahu Tuhan Yesus ada di mana, mereka berlomba-lomba untuk mendekati Tuhan Yesus. Sehingga apapun sakitnya mereka boleh disembuhkan. Sekalipun mereka dibelenggu oleh kuasa dosa, kuasa iblis, Tuhan sanggup menyembuhkan. Itulah yang Tuhan lakukan. Tuhan melayani seluruh masyarakat yang ada pada waktu itu. Dan Tuhan melayani tidak hanya pada waktu zaman lalu, tapi saat ini juga Tuhan mau melayani kita semua.
asalkan kita mau datang kepada Tuhan. Demikian juga ketika Tuhan sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita mau melayani sesama. Tuhan inginkan kita juga sebagai hamba-hambanya saling melayani satu dengan yang lain. Ya, melayani dalam hal apapun juga. Mungkin ada rekan kita yang perlu pertolongan kita, uluran tangan kita, mungkin perlu kunjungan kita atau perlu doa kita. Mari kita layani mereka seperti Tuhan juga melayani kita. Ya, jadi sebagai hamba Allah, sebagai orang yang merdeka, bukan kita happy-happy, kita seenak-enaknya hidup, sewenang-wenang, wah saya sudah merdeka, saya mau menjajah atau saya mau menguasai sesama kita. Tuhan ingatkan kepada kita siang hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah dimerdekakan dari dosa. Kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka, kita tidak ada di bawah penghukuman dosa lagi, karena kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Tapi Tuhan ingatkan, kita yang merdeka, kita harus hidup sebagai hamba Allah. Dan kalau kita hidup sebagai hamba Allah, yang pertama kita harus melayani, bukan dilayani. Ya, di gereja pun mungkin banyak hamba-hamba Tuhan yang kita suka baca, suka dengar. Kadang-kadang hamba Tuhan yang sudah menjadi besar inginnya dilayani. Tempat duduk ingin disediakan yang empuk kali ya. Kalau tempat duduk kursi gereja kita ini zaman jadul ya. Mungkin hanya ada di Paturiani yang bangkunya keras kayak begini ya. Saya nggak tahu kalau gereja-gereja lain kan sekarang kursinya sudah pakai jok. Jadi nyaman, AC-nya juga ya ini sedikit-sedikit panas lah. Kita ingin, kadang-kadang kita tanpa sadar, kita ingin juga dilayani, kita ingin semuanya diservis dengan baik. Gereja harus menservis, melayani jemaatnya dengan baik. AC-nya nyaman, dingin, tempat duduknya nyaman, ya. Musiknya juga nyaman, enak didengar, ya. Nyanyinya nggak fals-fals gitu ya, nyanyinya bisa ini. Ya, tapi Tuhan ingatkan kepada kita, kalau kita mau menerima semuanya itu, mari kita juga melayani dengan baik. Ya, mari kita menjadi hamba Tuhan yang melayani sesama, melayani di gereja, melayani umat Tuhan. Ya, nah selain melayani, apalagi hidup kita sebagai orang merdeka, sebagai hamba Allah, apa yang harus kita lakukan? Ya. Slide selanjutnya. Yang kedua, kita harus menjadi salurannya Tuhan. Seperti tadi saya katakan, apa sih yang Tuhan lakukan ketika dia ada di dalam dunia ini? Ya, dia mengasihi semua orang. Sebab itu jadilah saluran kasih. Ya, dengan mengasihi semua orang. Apa yang Tuhan lakukan? Kehadirannya di dalam dunia, dia membawa damai. Dia adalah juru damai. Sebab itu dimanapun kita berada, mari kita bawa perdamaian, bawa kedamaian dimanapun kita berada. Jangan kehadiran kita malah membawa keributan, membawa kericuhan, membawa pertengkaran satu dengan yang lainnya. Tuhan ingin kita juga menjadi saluran terangnya, di mana kehadiran kita boleh membawa terang di tengah dunia yang gelap. Dunia yang gelap boleh melihat perbedaan kita karena ada cahaya Kristus memancar dalam kehidupan kita. Tuhan juga ingin kita menjadi saluran pengampunan. Sudahkah kita mengampuni sesama? Sudahkah kita mengampuni orang-orang terdekat yang mungkin menyakiti kita? Yang membuat hati kita jengkel, yang membuat hati kita kesal. Nah, seperti Tuhan mengampuni, Tuhan ingin juga kita menjadi saluran pengampunan. Memberi pengampunan kepada sesama kita. Dan Tuhan juga ingin kita menjadi saluran sukacita yang selalu memberi penghiburan, membawa sukacita dimanapun kita berada. Hidup sebagai orang merdeka adalah hidup sebagai hamba Allah yang selalu menjadi saluran berkatnya Tuhan. Dimanapun jemaat Baros Cimahi ini berada, di situ berkat Tuhan boleh dirasakan. Ya, jangan ketika jemaat Baros datang, semuanya pada bubar. Kalau zaman dulu era tahun 70-an lah, ada iklan pembasmi nyamuk. Ya mungkin Ibu gak tahu, Ibu Yuli mah ingat gak Ibu Wiwin, seangkatan saya mungkin tahu iklan Red. Pembasmi nyamuk yang red datang, nyamuk hilang katanya. Jangan kita seperti demikian. Jemaat Baros datang, yang lain pada bubar semua. Ya, karena takut disakiti, takut diomelin dan sebagainya. Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat. Selalu membawa damai,
selalu membawa sukacita dimanapun kita berada. Kita menunjukkan hidup sebagai hamba Allah menjadi salurannya Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia. Ketika Tuhan datang ke dalam dunia, banyak orang berbondong-bondong datang. Karena mereka merasakan perbedaan ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan dengan orang-orang Farisi pada zaman dulu. Ahli-ahli Taurat mengajarkan dengan keras, tapi Tuhan mengajarkan dengan lemah lembut. Tuhan mengajarkan kasih buat semua orang, mengampuni semua orang. Demikian juga mari kita jemaat di Baros Cimahi ini, jadilah hamba-hamba Tuhan. Jadi hiduplah sebagai hamba Allah yang boleh menjadi saluran berkat-Nya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Bapak Ibu boleh menjadi terang, menjadi berkat, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa kasih Tuhan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki buat kita semua siang hari ini. Hidup sebagai orang merdeka adalah hidup sebagai hamba Allah yang mau melayani bukan dilayani dan mau menjadi saluran berkat-Nya. Sekarang saatnya mari kita buka hati kita. Apakah kita mau menerima hal itu? Jangan kita hanya mau menerima kemerdekaan yang Tuhan berikan. Jangan kita hanya menerima berkat yang Tuhan berikan. Tapi mari kita juga mau salurkan berkat, sukacita, damai sejahtera, apapun yang Tuhan berikan buat kita kepada sesama. Ada satu lagu pujian yang slide selanjutnya. Lagu yang mengatakan make me a channel of your peace. Ya, Bapak Ibu yang punya smartphone bisa melihat di YouTube, bisa searching untuk lagu ini. Lagu yang sangat baik kata-katanya. Lagu ini mengatakan jadikanku saluran damai-Mu. Di mana ada kebencian, ku membawa kasih-Mu. Di mana ada luka, ada pengampunan-Mu. Di mana ada keraguan, ada iman di dalam-Mu. Jadikanku saluran damai-Mu. Di mana ada putus asa, ku membawa harapan. Di mana ada kegelapan, ada cahaya. Di mana ada kedukaan, ada sukacita. Bisakah kita melakukannya? Di mana ada keraguan, kita bawa iman kita. Di mana ada orang yang berputus asa, kita bawa pengharapan. Supaya orang yang sudah mau mulai putus asa, kita bisa bangkitkan harapannya. Tuhan adalah sumber pengharapan dalam hidup kita. Kalau orang, kita seringkali membaca banyak orang mengakhiri hidupnya karena merasa tidak ada harapan. Yang baru-baru terjadi, seorang dokter yang sedang mengikuti spesialisasi karena tidak ada harapan lagi, karena terus dibully, akhirnya bunuh diri. Akhirnya meninggal dengan sia-sia. Dia tidak memikirkan perjuangannya dia ketika menjadi seorang dokter dan berusaha untuk memasuki perguruan tinggi spesialisasi. Dia akhirnya putus asa. Dia tidak ada harapan. Mari Bapak Ibu, kalau kita ada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan ingin kita memberikan harapan ketika ada orang yang tidak berpengharapan. Ketika ada orang dalam kegelapan, kita bawa cahaya Tuhan. Ketika ada orang yang kedukaan, kita memberikan sukacita. Ya, sebab itu biarlah kita mau menjadi saluran damai Tuhan. Ya, menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kita berada. Ya, selanjutnya, ini sudah bait yang kedua ya. Lagu ini dilanjutkan, oh Tuhan, berikan karunia bagi saya untuk tidak mencari. Maksudnya kita bukan mencari puji-pujian, kita tidak mencari untuk dimengerti, tapi kita mau mengerti. Kita tidak mencari untuk dihibur, namun kita mau menghibur. Kita tidak mencari untuk kita dikasihi, kita pura-pura menyedih-nyedihkan diri supaya orang mengasihani kita, tetapi kita mau dengan segenap hati mengasihi sesama. Jadikanku saluran damai-Mu, mengampuni karena sudah diampuni, memberi kepada semua orang karena sudah menerima, menderita karena akan lahir kembali dalam kehidupan kekal. Ketika kita mau menjadi saluran berkat Tuhan, tentunya ada penderitaan, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Tapi kita percaya pengorbanan yang kita lakukan untuk sesama kita akan Tuhan berkati dengan kehidupan yang kekal di dalam surga yang mulia. Ya, kita
mau belajar mengampuni karena kita juga sudah diampuni. Kita mau mengasihi sesama karena kita juga sudah menerima kasih itu. Untuk Bapak, Ibu, Saudara kita atau untuk kita semua yang belum merasakan kasih Tuhan, agaknya sulit untuk kita mengasihi. Kalau kita tidak merasakan kemerdekaan dari Tuhan, kalau kita tidak pernah merasakan pengampunan dari Tuhan, kita mungkin sulit juga untuk mengampuni. Ya, kita mungkin berpikir berkali-kali kepada orang yang menyakiti kita, bagaimana saya bisa mengampuni? Kamu begitu menyakiti kamu begitu menyiksa saya, kamu begitu membuat saya menderita. Tapi Tuhan ajarkan ketika kita mau menjadi saluran Tuhan, membawa damai, kita mau mengampuni karena kita merasakan pengampunan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita saat sekarang ini, semua ada karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, Tuhan memberi kesempatan untuk kita bersekutu, beribadah. Terlebih lagi di hari kemerdekaan ini, Tuhan sudah memerdekakan saudara dan saya dari segala dosa oleh pengorbanannya di kayu salib. Tidak hanya kita menikmati kemerdekaan bangsa dan negara kita, kita juga secara rohani, kita menikmati kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sebab itu Tuhan ingin kita semua jemaat di Baros Cimahi juga boleh menjadi salurannya Tuhan, membawa damai, membawa sukacita dimanapun kita berada. Bapak Ibu, biarlah teks lagu ini boleh memberkati kita semua saat sekarang ini. Ya, kiranya ini merupakan doa kita juga siang hari ini. Kalau kita mau menjadi saluran berkat Tuhan, mau menjadi saluran damai Tuhan, karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Sebagai pesan untuk kita bawa pulang, ya. Hidup sebagai orang merdeka berarti hidup sebagai hamba Allah yang mau melayani, bukan dilayani. Seperti anak manusia, Yesus sendiri datang ke dunia untuk melayani semua umat manusia. Jadilah saluran Tuhan dalam hal mengasihi, membawa damai, memberi pengampunan dan penghiburan, serta menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Buat firman Tuhan, kita akan akhiri dengan satu pujian. Tuhan bukan yang melihat harta. Tuhan bukanlah Tuhan yang memandang harta, memandang rupa kita, tapi hati hamba yang selalu Tuhan cari. Biarlah hati hamba itu ada dalam kehidupan kita di jemaat Baros Cimahi ini. Biarlah selama hidup kita, kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Selama hidup kita, apa yang ada pada kita, kita mau persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan
undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ku tak dapat lupakan. Amin Tuhan, kami tidak melupakan kasih-Mu. Kami tidak melupakan pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan. Terima kasih kami dibebaskan dari segala dosa kami. Ya, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau tulus menerima. Amin. Kau tulus menerima kami apa adanya. Inilah kami jemaat di Baros Cimahi ini. Kami mau hidup seperti Engkau hidup. Kami mau menjadi hamba-hamba Allah yang setia. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Ya, Kau melihat hati kami. Kau melihat keberadaan hati kami, Bapa. Amin, Tuhan. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah. Amin. Inilah penginginan kami. Inilah kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Bagiku Haleluya. yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Ya Tuhan. Kau bukan Kau Allah Tuhan yang penuh dengan yang kasih. Kau memandang melihat hati-hati kami, Bapa. hati Pakai kami menjadi alat-Mu. yang selalu Kau Pakai kami menjadi saluran berkat-Mu. biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang Terbaik yang ada padaku, Nanti saya minta Ibu Widya Stuti yang berdoa. persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya Yesus. Yang terbaik Engkau. Amin Yesus, terima kasih kami sudah berhenti. Ya Roh-Mu yang kudus meteraikan firman. Roh-Mu ingatkan kami untuk menjadi berlaku firman. Ya. Amin Yesus. Ya. Amin. Amin Yesus. Amin Yesus, terima kasih. Pujilah nama-Mu. Engkau ya, ampuni kami. Ampuni kelemahan-kelemahan.
Biarlah firman-Mu ini Tuhan kami boleh tanam di dalam hati kami, bertumbuh berbuah, bahkan kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan. Dimohon untuk petugas bisa menyiapkan diri sebelum memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus, agar persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga para pelayan-Mu yang bertugas untuk mengidar kantong persembahan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang petugas untuk maju ke depan, kita sama-sama angkat pujian. Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan-Mu, dan ada kebangkitan yang besar, dan ada pemulihan di negeri kami, dan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, dan ada kebangkitan yang besar, dan ada pemulihan di negeri kami, dan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan melalui transfer Bank Sentral Asia dengan nomor rekening yang sudah tertera di atas nama GBI Baros Cimahi. Selanjutnya di hari Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024 kita ada ibadah doa Jemaat Baros Cimahi bertempat di gereja di mana pelayan pujian akan dilayani oleh Ibu Yuli dan pelayan firman oleh Bapak Maukar. Kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Baros Cimahi untuk kita sama-sama hadir di ibadah doa di hari Rabu pukul 6 sore di tempat ini. Selanjutnya di hari Sabtu untuk ada ibadah WBI tanggal 24 Agustus 2024 pukul 11 siang di tempat ini. Selanjutnya di Sabtu sore tanggal 24 Agustus 2024 pukul 18.00 atau pukul 6 sore kita ada ibadah pemuda dan remaja. Mari para pemuda dan remaja kita boleh sama-sama untuk berfellowship di hari Sabtu sore. Di hari Minggu Bapak Ibu Saudara kita ada ibadah sekolah minggu Abi kita mulai pukul 9 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak sekolah minggu boleh mengajak anak sekolah minggu untuk bisa sama-sama beribadah di tempat ini pukul 9 pagi. Nanti ruangan ada di sebelah. Disambung Minggu 25 Agustus 2024 pukul 10 kita ada kembali di ibadah umum dengan pembicara oleh Bapak Andreas Chandra. Berikut adalah jadwal pelayan untuk Minggu tanggal 25 Agustus 2024. Mohon diperhatikan dari asar hingga kolektan. Bapak Ibu Saudara pelayan yang bertugas minggu depan boleh hadir 30 menit lebih awal sebelum ibadah dimulai. Selanjutnya untuk pelayanan doa dan informasi Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Gembala Jemaat, Wakil Gembala serta Sekretariat di tempat ini dengan nama dan nomor telepon yang sudah tertera di atas.
Selanjutnya selamat ulang tahun. Yang pertama kita Ibu Rumika Nainggolan tanggal 12 Agustus, Bapak Jeffrey Manulong 12 Agustus, Ibu Seni Girsang 16 Agustus, dan Ibu Ida Manuhuruk 16 Agustus. Apakah Bapak Ibu Saudara ada yang hadir yang berulang tahun? Boleh bangkit berdiri biar jemaat yang lain bisa lihat yang berulang tahun. Kita berikan tepuk tangan. Tuhan berikan perlindungan terus, panjang umur, sehat selalu. Nanti akan kita sama-sama doakan di akhir ibadah. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ada baptisan air hari Minggu tanggal 29 September 2024 pukul 16.00 atau pukul 4 sore bertempat di GBI Paturyani Suryani, Jalan Suryani nomor 56 Bandung. Bagi Bapak Ibu Saudara, untuk anak pemuda remaja juga yang rindu untuk dibaptis bisa mendaftarkan diri ke Bapak Hosea. Sudah bisa menghubungi dari sekarang ya, biar mengisi dulu formulir bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis. Untuk selanjutnya ada kebutuhan dana di mana gereja kita akan mengadakan beberapa perbaikan, yang diantaranya perbaikan kendaraan, perbaikan pastori, dan untuk kebutuhan mic dan mixer. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bisa memberikan persembahan untuk kebutuhan bagi gereja kita di tempat ini, Bapak Ibu Saudara bisa melalui amplop putih yang terdapat di depan. Nanti saat Bapak Ibu keluar bisa mengambil di meja yang depan. Bisa juga melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera di atas nama GBI Baros Cimahi. Kalau ditransfer Bapak Ibu, untuk informasi mohon ditambahkan nominal Rp1 di belakangnya untuk membedakan. Dan di beritanya mohon ditulis itu untuk kebutuhannya untuk apa, seperti untuk kendaraan, untuk pastori, atau untuk mic dan mixer. Seperti itu. Untuk dana yang terkumpul saat ini sudah mencapai 1.520.000. Mari kita terus doakan agar dana yang kita butuhkan dapat tercukupi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Selanjutnya izinkan saya bertanya bagi Bapak Ibu Saudara, adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Jika ada boleh bangkit berdiri. Ya, tidak ada, tidak apa-apa. Jemaat GBI Baros adalah jemaat yang setia. Amin Bapak Ibu. Baik, sekian warta untuk sepekan ke depan. Ada informasi tambahan, ada pengumuman tambahan. Bagi Bapak Ibu yang kehilangan kacamata, bagi Bapak Ibu yang kehilangan kacamata bisa kacamatanya dipegang sekarang oleh Bapak Hosea. Jadi nanti bisa setelah ibadah menghubungi Bapak Hosea. Gitu, terima kasih. Selanjutnya kita akan sama-sama melihat tayangan video. Pertunjukan dari sekolah minggu. Karena alam Indonesia indah. Karena di Indonesia banyak budayanya. Karena Indonesia besar, karena Indonesia punya banyak keberagaman. Karena pahlawan Indonesia di zaman dahulu pantang menyerah. Semoga Indonesia makin pintar. Semoga Indonesia akan tetap indah. Semoga Indonesia bisa saling menghargai. Semoga Indonesia semakin maju. Semoga Indonesia bersatu dalam keberagaman. Indonesia merdeka!
untuk setiap rencanamu dan rancanganmu, ya mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, minta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa berkat kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Itu jalan-jalan kebenaran, terkan sinar kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk negara yang sangat indah ini, negara Indonesia, negara yang Tuhan pilih sebagai rumah kami, tempat tinggal kami. Ya Tuhan,
Kami mohon agar Engkau memberkati negara kami dengan damai, kesejahteraan, dan keadilan. Berikanlah kebijaksanaan kepada pemimpin kami untuk memimpin negara ini dengan adil dan bijaksana. Lindungilah negara kami dari segala bahaya dan bencana. Semoga kami sebagai anak bangsa dapat menjadi warga yang baik, mencintai dan menjaga negara kami dengan kasih Tuhan. Berkatilah negara Indonesia seperti Tuhan memberkati keluarga kami. Ini doa permohonan kami lah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jalanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena layak naik jahat yang muliaan selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat Tuhan berdiri, kita mau mendoakan anak-anak sekolah minggu, seberapapun mereka yang sudah hadir di tempat ini, biarlah mereka boleh menjadi generasi penerus bagi gereja kita di Baros Cimahi. Yuk, adik-adik tutup matanya ya. Yuk. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu, kami bawa anak-anak yang Engkau titipkan bagi gerejamu di Baros Cimahi ini. Seberapa anak-anak sekolah minggu yang hadir siang ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, Tuhan pimpin mereka dalam pendidikan sekolah mereka, Tuhan pimpin sertai mereka dalam keluarga mereka. Curahkan berkat-Mu, curahkan sukacita-Mu, curahkan kasih-Mu melingkupi kehidupan anak-anak-Mu ini, sehingga anak-anak sekolah minggu di tempat ini boleh bertumbuh menjadi dewasa, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh menjadi milik-Mu selama-lamanya. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang mendidik dan membawa mereka ke dalam jalan Tuhan yang benar, memperkenalkan akan kasih Tuhan melalui kehidupan keluarganya. Biarlah Tuhan memberkati kedua orang tua yang mendidik, yang Tuhan Kau titipkan bagi anak-anak-Mu ini. Pakai mereka semua membimbing, mendidik, membawa anak-anaknya ke dalam jalan Tuhan yang benar. Juga kami berdoa untuk kakek, nenek, oma, opa yang turut menjaga, merawatnya. Biarlah Tuhan pakai mereka juga untuk menjadikan anak-anak milik-Mu ini selama-lamanya mengasihi Tuhan. Engkau juga pakai guru-guru sekolah minggu yang Tuhan telah panggil untuk melayani anak-anak ini. Biarlah mereka boleh memperkenalkan akan kebenaran firman Tuhan dari minggu ke minggu untuk mereka ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu ini. Berkati guru-guru sekolah minggu yang telah
menyerahkan dirinya untuk melayani anak-anak yang Engkau titipkan bagi gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami siang hari ini. Tuhan curahkan berkat-Mu, berkati anak-anak sekolah minggu di tempat ini, baik yang hadir siang ini maupun yang mereka yang tidak sempat hadir. Tuhan lawat di mana mereka berada. Tuhan berikan kesetiaan juga buat mereka untuk bisa bersekutu, beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu masih bangkit berdiri, kita akan sama-sama angkat pujian bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa kami dalam surga, inilah menjadi doa kami semua jemaat-Mu di Baros Cimahi. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan di muka bumi Indonesia ini. Di seluruh bumi, biarlah nama Tuhan yang kami agungkan dan yang kami muliakan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami siang hari ini. Tuhan telah memimpin kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan telah memimpin kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan berikan buat kami. Berkati pujian kami, berkati firman-Mu, berkati persembahan kami, berkati pelayanan anak-anak-Mu yang telah melayani pekerjaan-Mu siang hari ini. Biarlah kami semua diubahkan, hidup menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka sebagai hamba-hamba Allah. Kami bersyukur Tuhan karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau yang telah memerdekakan kehidupan kami, dan Tuhan yang akan memakai kami menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, yang senantiasa melayani sesama sebagaimana Engkau teladankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun, Bapak Jeffrey, Ibu Rumika, Ibu Seni dan Ibu Ida. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan untuk kehidupan anak-anak-Mu ini. 1 tahun lamanya kembali Tuhan tambahkan umurnya. Kiranya Tuhan curahkan berkat mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan curahkan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera boleh melingkupi kehidupan saudara-saudara kami ini. Dan melalui kehidupan saudara-saudara kami ini, nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Tuhan tambahkan kesetiaan untuk mereka tetap setia mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan, khususnya bagi Karen yang dalam minggu yang lalu mengadakan wawancara, dan kami bersyukur Tuhan memberikan kelancaran semuanya, dan kami percaya kalau Tuhan sudah membukakan jalan, Tuhan akan meneruskan pekerjaan-Mu. Tuhan akan memakai saudari Karen ini dimanapun dia berada, dalam apapun yang dia cita-citakan, Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang pimpin agar dia tetap memuliakan nama Tuhan dimanapun dia berada. Tuhan berikan kelancaran untuk proses selanjutnya Bapa, dalam hal
Apapun juga yang dipersiapkan, biarlah Tuhan campur tangan untuk persiapannya ini. Terima kasih Bapa, kami akan melihat kemuliaan-Mu. Engkau curahkan bagi gereja-Mu di Baros Cimahi ini. Tuhan curahkan kemuliaan bagi keluarga kami masing-masing. Melalui kehidupan kami, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami siang hari ini. Kami akan pulang ke tempat kami. Tuhan yang pimpin kami di perjalanan. Tibakan kami di rumah kami dengan tidak kekurangan apapun juga. Tuhan juga pimpin kami dalam pesta rakyat setelah selesai ibadah ini. Seberapapun umat-Mu yang ikut ambil bagian, biarlah ada sukacita surgawi memenuhi kami semua, memenuhi jemaat-Mu di Baros Cimahi ini dalam memperingati hari kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa, inilah menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan kuasa Roh yang Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Then sings my soul. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, dimohon untuk tidak pulang dulu, akan ada pesta rakyat di luar setelah ibadah selesai. Terima kasih.